Lalu dia dipenjarakan. Lalu kita mau buat apa? Bersedih-sedih terus itu nggak bisa. Bergeraklah. Udah hari ini milik kita, bergerak mulai dari sesuatu yang baru. Memang sudah begitu. Cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bersedih akan sesuatu yang sedang terjadi akan melemahkan akal. Kita jadi buyar idenya. Kalau kita cuma tahu bersedih, nggak ada ide. Kita jadi nggak tahu harus buat apa. Akhirnya jadi tidak makan, tidak minum, tidak mau interaksi sama orang. Padahal cobaan lagi datang. Kata beliau, dan benci kepada takdir adalah mencela Allah. Allah yang Maha Esa, yang Maha Kuasa dan Maha Perkasa. Sebagian ulama salaf mengatakan Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hamba yang pada saat dia tentukan takdir padanya, baik atau buruk, lalu dia menerimanya. Si hamba itu menerimanya. Itu bentuk cinta Allah justru pada kita. Karena Allah tahu kita diberikan nikmat, terima, diberikan cobaan, kita terima. Itu bentuk keimanan. Sebagian ulama salaf sampai Bapak Ibu sekalian, kalau sampai berlalu sebulan mereka tidak sakit, ada di antara mereka beristighfar kepada Allah. Atau merasa kenapa tidak ada cobaannya. Mereka merasa seperti itu. Karena ada saja peninggian derajat, pengampunan dosa, ya, kemuliaan dari Allah justru dengan cobaan-cobaan tersebut. Dalam kondisi demikian, ya, kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, ia meminta tolong dengan mengingat janji Allah berupa balasan yang amat baik atas berbagai ketaatan dan yang disediakan bagi pelakunya berupa pahala yang berlimpah ruah dan ganjaran yang besar. Jadi supaya kita bisa terima, maka kita yakin ini cobaan dari Allah, lalu bacalah keutamaan sabar. Sebagaimana nanti akan banyak dalil yang akan kita bacakan di lembar setelahnya ini. Juga dengan mengingat ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang membencinya, membenci Allah dan yang bermaksiat kepadanya berupa azab yang pedih dan hukuman yang keras, serta mengingat dengan yakin bahwa ketentuan takdir Allah pasti berlaku dan keputusan atau qada Allah adalah adil dan hukumnya pasti terlaksana, baik seorang hamba itu bersabar dan bersedih. Apabila ia bersabar, maka ia mendapatkan pahala, namun apabila dia terus berkeluh kesah, maka dosalah yang ia dapatkan. Makanya Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu, orang yang sedang diuji sama Allah, maka sangat beruntung kalau dia bisa menerima itu sebagai keputusan Allah dengan lapang dada. Dia akan dapat pahala, dia akan bisa melaluinya, gitu kan? Dia bisa tabah dalam melalui, dan dia akan dapat jalan keluar. Dibandingkan dengan orang yang tidak bisa menerima keputusan Allah. Misalnya si A sama si B. Si A sakit, dia bisa terima keputusan Allah untuk dia. Oh, ini keputusan dari Allah, sudah saya sabar. Sambil tetap dia ikhtiar. Misal kena naudzubillah penyakit gula, penyakit apa, dia sabar. Lalu kemudian dia coba, ya, menerima keputusan Allah, dia bisa lalui, dia juga akan dapat jalan keluar karena Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Atau dia berkeluh kesah, kata Umar radhiyallahu anhu, kalau dia berkeluh kesah, dia akan dapat dosa karena tidak menerima takdirnya Allah, dia sulit melaluinya karena terus berkeluh kesah. Toh juga dia akan lalui itu, tidak mungkin tidak. Artinya kalau Allah takdirkan penyakitnya 2 minggu, selama 2 minggu daripada dia berkeluh kesah, toh juga akan sampai 2 minggu itu, maka lebih baik dia terima. Orang seperti ini sudah dapat dosa, sulit untuk melaluinya juga. Juga dengan mengingat ancaman tadi sudah saya bacakan, karena kesabaran, kata beliau, paragraf setelahnya, karena kesabaran tanpa keluh kesah itu termasuk akhlak yang diusahakan dan diperoleh melalui berbagai macam latihan dan perjuangan, maka seorang muslim selalu membutuhkan pertolongan Allah agar dianugerahkan rezeki berupa kesabaran, dan juga memohon diilhami kesabaran dengan mengingat perintah-perintah yang ada dan pahala yang dijanjikan baginya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masalah dalil sabar ini banyak sekali. Di antaranya surah Al-Imran ayat 200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah nomor 3 ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu itu. Jangan cuma sekali sabar, sehari sabar, besoknya berkeluh kesah. Kokoh.
Dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu kalau ada musuh mau menyerang, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Saksi bahasan kita potongan, bersabarlah ya, dan kuatkan sabar itu. Surah Al-Baqarah juga dalil kedua, surah nomor 2 ayat 45, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Dalam Al-Baqarah 2 kali Allah ulangi ini. Ya alladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Hai orang beriman, tolonglah, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dengan sabar dan salat. Kemudian dalam dalil yang ketiga surah An-Nahl ayat 127. Surah nomor 16 dalam Al-Quran ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Perintah Allah SWT kepada baginda Nabi SAW, bersabarlah wahai Muhammad, dan tidak adalah kesabaran itu melainkan dengan pertolongan Allah. Kita minta agar diberikan pertolongan oleh Sang Pencipta Allah agar bisa bersabar. Ini perintah untuk Nabi SAW, dan kita tentu menjadikan beliau sebagai suri tauladan. Dalam surah Luqman ayat 17 Allah juga berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Bersabarlah atas apa yang menimpahmu, sesungguhnya yang demikian termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Artinya sabar dalam cobaan. Cobaannya pasti Allah akan tentukan, pasti akan datang kepada kita, dan juga bersabar dalam melalui cobaan tersebut perintah Allah. Itu kewajiban. Ini Luqman menasihati anaknya yang Allah ceritakan dalam surah Luqman. Kemudian juga Allah SWT sampaikan berita gembira bagi orang-orang yang sabar dalam surah Al-Baqarah. Kembali lagi Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabashshiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberkahan yang sempurna. Terima. Ada orang yang hina kita, ada orang yang caci, ada orang yang ghibah, ada yang fitnah, utang enggak dibayar, sakit yang sedang menimpa, apalah segala macam hal. Maka dia bersabar, dia tahu ini adalah pintu yang Allah berikan kepada dia untuk mendapatkan derajat yang tinggi di surga. Dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah, maka kami hanya akan kembali kepadanya. Mereka itulah orang yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Rabbnya. Allah menggabungkan dua kalimat mulia ini. Berkah artinya selalu tercukupi kebutuhannya, dan rahmat adalah karunia Allah yang diberikan atau nikmat yang terbesar yang akan Allah berikan. Dan mereka itulah orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk. Dari dalam hal ujian tidak ada jalan keluar kecuali dengan sabar. Surah An-Nahl ayat 96 juga Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa lanajziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Artinya apa yang nanti di akhirat kalau kita lihat pahalanya, sakit seminggu itu, utang yang tidak dibayar 10 tahun, ya, apalah gangguan-gangguan fitnahnya orang. Kalau kita lihat kadar pahalanya, kata sebagian ulama, maka kita berharap cobaan itu seumur hidup buat kita. Karena hanya bersabar sebentar di waktu dunia, toh kita juga makan, kita juga minum, cuma terganggu secara pikiran, ya, perasaan. Kita coba sabar dengan mengontrolnya, dengan coba berusaha tetap beraktivitas, meluruskan ikhtiar. Setelah itu sudah tetap berjalan kehidupan, gitu kan. Maka tentu dia akan merasa bahagia dengan cobaan-cobaan tersebut. Ternyata dengan cobaan ini Allah berikan saya derajat ini di surga, ya, seperti itulah. Dan juga memang teman-teman sekalian, kalau kehidupan ini tidak melalui cobaan, maka seperti orang yang sekolah tanpa ujian, ya. Kita kalau ada ujian, kita jadi lebih giat untuk belajar, untuk mengejar supaya bisa lulus, mengejar prestasi-prestasi, dan kita bangga nanti. Kalau tidak ada ujian dulu, naik dari kelas 1 SD ke kelas 2, kelas 3, kelas 2 ke 3 dan seterusnya, maka tentu saja berbeda keadaan kita. Ya, karena tidak ada ujian. Semua orang lalai, malas, tidak ada cobaan, tidak ada ujiannya.
Tapi cobaan ini akan membuat orang lebih serius. Ya. Di dalam surah Sajdah ayat 24 juga Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar. Kalau puncak masalah sedang datang dan Bapak Ibu sabar, berarti ada sesuatu yang Allah janjikan di ujung cobaan itu. Jaga lisan. Jaga lisan. Subhanallah, ada satu orang Syuraih kalau saya tidak salah ini. Ya, Fudail bin Iyad. Seingat saya Fudail bin Iyad seorang tabi'in. Dia pernah menemukan ada orang berkeluh kesah terus, semua orang disampaikan masalahnya dia. Maka dia pun mendekati anak muda orang tersebut lalu mengatakan, jaga lisanmu, cobaan sedang datang, Allah SWT lagi uji, jaga lisanmu. Lihat mataku ini, lalu ditunjuk matanya oleh Fudail bin Iyad. Mataku ini sudah 5 tahun aku tidak bisa melihat dengannya, tapi aku tidak menyampaikan kecuali padamu sekarang karena aku lihat kau terlalu berkeluh kesah. Kita teman-teman sekalian boleh mengadukan sesuatu yang sedang menimpa kita, tapi pada ahlinya. Kalau sakit pada dokter, kalau lagi sumpah maksiat kepada Allah, sedih, bisa pada ustaz atau da'i, sudah selesai. Tidak usah semuanya orang. Kalau kita sampaikan, atau mungkin orang bijak yang bisa memberikan nasihat mungkin, tapi bukan semua orang. Ada orang jalan, semua orang tahu, oh si fulan, dia punya masalah ini ya. Seperti sudah tidak berpakaian lagi, tanda kutip di sini. Semuanya. Saya mau cerita masalah saya ya, tapi jangan kamu cerita sama orang lain ya. Tapi semua satu majelis begitu bahasa dia. Orang semua tahu siapa dia. Untuk apa? Ada orang begitu, berkeluh kesah, istrinya, suaminya selalu buruk. Tapi satu waktu dia jalan sama di depan orang, dia sudah baikan. Orang taunya, oh ini ribut, ini pura-pura aja nih mungkin depan orang. Jadi nggak baik lagi. Sudah cobaan lagi datang, sabar, ikhtiar, cari jalan keluar. Dan yang terbaik teman-teman sekalian dalam memperbaiki permasalahan itu adalah kepada inti permasalahan. Suami istri lagi punya masalah, masalah dia sama istri atau sama suaminya, clearkan sama orang ini, nggak usah kemana-mana. Kalau kita salah kita minta maaf, luruskan. Kalau kita benar kita memaafkan, nasihati. Jadi nggak usah kemana-mana. Ada orang tidak, dia tidak bicara sama sumber permasalahannya, dia tidak menyelesaikan sama, tapi dia mutar kemana-mana, yang tidak akan menemukan jalan keluar. Ini loh sumbernya di sini. Permasalahan kita sama fulan, datang ke dia, clearkan sama dia, selesai. Kenapa harus kemana-mana ini? Kan tidak benar, ya. Mestinya difahami masalah ini. Dalam surah Az-Zumar ayat 10 juga Allah berfirman tentang masalah orang yang sabar akan diberikan balasan tidak ada batasannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang sabar itu akan mendapatkan ya, pahala tanpa ada hisab lagi atau tanpa ada batas. Itu semua ayat-ayat Al-Quran. Tentu masih banyak ayat Al-Quran berhubungan dengan masalah sabar ini, tapi ini yang diangkat oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah, dan kita cukupkan dengan saksi bahasan ini tentunya. Kita dengarkan bagaimana penyampaian baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis yang pertama riwayat Imam Muslim nomor 223, kata Nabi SAW, as-sabru nur. Sabar itu adalah cahaya. Maksudnya cahaya kehidupan. Cahaya kehidupan. Ali bin Abi Thalib berkata radhiyallahu anhu, sabar itu ibaratnya seperti kepala. Maka jasad walaupun utuh tanpa kepala tidak akan bisa jalan. Memang harus sabar. Sabar. Keluar panas, hujan. Ada orang semuanya hidupnya keluh kesah. Apa saja di depannya pasti dikeluhkan. Hujan keluh, panas keluh. Semuanya berkeluh kesah, gitu kan. Pakai baju ini nggak cocok, pakai baju itu nggak cocok, teman sama ini nggak cocok, teman sama itu nggak cocok, nikah sama ini nggak cocok, dikasih anak yang ini nggak cocok, semuanya nggak cocok, semuanya keluh kesah. Lalu apa yang membuat dia puas? Ini masuk dalam sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari. Sesungguhnya tidak ada yang bisa memuaskan anak Adam. Ya, dia terus akan meminta sampai mulutnya dipenuhi oleh tanah kuburan. Wa na'udzubillah. Maka biasa sabar teman-teman.
Bahkan orang-orang saleh sebelum ke kaum salafus saleh, mereka kalau sedang ditimpa musibah, bukan cuma sekedar tidak berkeluh kesah, lisannya alhamdulillah, Allah sedang ingin memberikan saya pahala besar dengan ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, bersabar dan diikuti dengan syukur lagi dengan sabar tersebut, gitu kan? Kalau ada orang berkeluh kesah dalam setiap keadaannya, ini standar manusia. Ya. Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran itu kalau manusia suka berkeluh kesah, itu standar manusia. Tapi dia akan pindah ke level di atasnya kalau dia mulai belajar agama, menjadi orang mukmin. Yang kata Nabi SAW, ajaban di amri mu'min, sungguh mengagumkan perkara orang mukmin. Wala yakunu dzalika illa lil mu'min, dan tidak akan mungkin dimiliki kecuali orang beriman. In asabahu dharra sabar, wa in asabahu sarra, in asabahu dharra sabar, wa in asabahu, maaf, saya lafadznya takut keliru. Wa in asabahu dharra, in asabahu sarra syakar, wa in asabahu dharra sabar. Artinya sesungguhnya mengagumkan perkara orang mukmin dan semua perkaranya baik, dan itu tidak dimiliki kecuali orang-orang beriman. Kalau dia diberikan nikmat dia bersyukur, kalau diberikan cobaan dia bersabar. Ini sudah mulai naik levelnya, bagus orang beriman. Ada nikmat dia bersyukur, ada cobaan dia bersabar. Ada level di atasnya orang muhsin namanya. Orang-orang yang lebih tinggi lagi kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberikan cobaan sabar, diberikan nikmat dia bersyukur, diberikan cobaan dia bersyukur. Baik, bagaimana caranya? Saya kasih contoh saja untuk lebih memahami. Seseorang di antara kita kalau pulang, misal ada orang naudzubillah pulang ke rumahnya, dia temukan rumahnya kebakaran. Dalam Islam, kalau cobaan sedang datang teman-teman, tadi saya bilang sabar itu terima takdir Allah lalu ikhtiar. Ada orang tidak, pulang dia lihat rumahnya kebakaran, teriak-teriak. Dia nggak buat apa-apa. Rumahnya habis, suaranya juga habis. Nah. Ada orang nggak, dia tahu ini cobaan lagi datang. Baik, sekarang cobaan, ini keputusan Allah. Ikhtiar, cari jalan keluar. Solusinya apa nih? Bukan saja teriak-teriak sekarang, kecuali memang manggil orang. Tapi kalau cuma berkeluh kesah, nangis, kenapa rumah saya tidak ada tempat lagi, nggak bermanfaat buat dia. Dia harus cari jalan keluar. Dia panggil pemadam kebakaran, panggil tetangga, minta tolong, cari air, siram, coba. Kalaupun betul-betul sampai rumah itu hangus, misal dia lihat depan matanya sudah ikhtiar, pemadam sudah datang, tetap juga habis semua. Masih bisakah dia bersyukur? Masih bisa. Kalau dia menjadi orang muhsin, bagaimana? Alhamdulillah saya tidak di rumah pada saat itu. Kalau saya di rumah saya akan terbakar juga. Ya Allah, sebagaimana engkau telah menghilangkan rumah ini, maka gantikanlah untuk aku. Mungkin rumah itu ada uang haramnya, Allah mau kita hilangkan. Nah, ini pernah saya lihat sendiri, ada orang, waktu saya ceritakan ini, waktu itu di Irian, ada salah satu jemaah, waktu saya ceritakan ini, subhanallah, dia cerita sama saya. Dia bilang, Ustaz, itu terjadi pada saya. Saya datang di sini, di Irian ini tidak punya apa-apa. Saya bahkan kerja motor, ojek, ke sana sini. Kumpulin duit sampai saya punya uang mungkin sekitar 60 juta. Kumpul-kumpul sampai beli tanah, karena di daerah pedalaman masih murah. Kemudian saya bangun rumah kayu, mulai usaha jual-jual sembako. Dia bilang satu malam kebakaran terjadi, semua harta saya ini habis, rumah habis. Yang selamat saya sama istri sama anak. Tapi waktu itu saya belum dengar ceramah ini Ustaz, tapi saya berpikir waktu itu, kenapa saya harus bersedih ya? Nanti kalau saya sedih saya nggak bisa bekerja. Maka saya bilang sudahlah, mungkin ada uang haramnya, saya coba. Dia bilang dalam waktu 1 tahun saja Ustaz saya ikhtiar. Ustaz lihat sendiri, saya kebetulan dipanggil makan di rumahnya. Ini rumah saya yang dulu kebakaran tuh di sini. Saya bisa bangun lagi, bahkan lebih bagus sekarang saya bangun. Dalam 1 tahun terus saja saya berikhtiar. Saya menerima sebagai keputusan Allah itu. Sampai saya bisa beli tanah di sebelah. Dan saya bangun lagi, ini ada 2 rumah lagi di sebelahnya, ini saya kontrakin. Allah Subhanahu wa ta'ala gantikan. Itu contoh saja realita lapangan bagaimana seorang mukmin tidak vakum. Dia tahu itu cobaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita keluar masjid sendalnya hilang, daripada teriak-teriak, caci maki pencuri, sendalnya sudah tidak ada, dia dapat dosa dengan caciannya, sendalnya juga sudah hilang. Ikhtiar, coba cari jalan keluar. Tidak ketemu pun masih bisa bersyukur. Kita bilang alhamdulillah, Allah mungkin mau bersihin dosa saya dengan hilangnya sendal itu. Mungkin ada uang haramnya. Sudah sekarang ikhtiar, beli sendal 50 ribu, 100 ribu, pakai, nikmati sendal baru, selesai.
Ya, Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang menghilangkan dari kita harta yang dasarnya tidak cocok, tidak layak untuk kita konsumsi, dikasih kepada orang yang layak. Misal uang itu ada haramnya, lalu kemudian hilang. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang layak untuk itu memang. Dia memang sudah layak makan haram itu. Kita Allah selamatkan dari situ. Maka jangan selalu sangka buruk dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah justru sangat sayang hambanya, menyayangi kita melebihi sayangnya ibu kita kepada kita. Itu jelaskan dalam hadis Bukhari. Kalau Nabi SAW bersumpah atas nama Allah, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, Tuhan kalian Allah lebih sayang kepada kalian daripada ibu itu kepada anaknya. Ada kebetulan seorang ibu di pinggir kota Madinah lagi menyusui anaknya. Jadi sabar itu adalah cahaya kehidupan. Itu tadi hadis sahih riwayat Muslim. Hadis yang kedua adalah hadis Bukhari nomor 1469. Baginda Nabi SAW bersabda, "Wa may yasta'fif yu'iffahu Allah, wa may yastaghni yughnihi Allah, wa may yatasabbar yusabbirhu Allah, wa ma yu'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr." Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah akan menjaganya, maksudnya dari yang haram. Maka Allah pun akan membuat selalu ada perasaan tidak mau terjerumus pada yang haram. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Puas, hari ini ada makanan ini, ya sudah, ya. Ini rumah yang Allah kasih sementara kecil, ya sudah, dia terima. Allah pun akan membuat dia cukup. Barang siapa yang berusaha, maka dia bersabar, dia coba sabar dengan menghadapi masalahnya, Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seseorang pun yang dianugerahkan sesuatu yang lebih baik, lebih mulia, lebih sempurna, lebih bermanfaat, dan lebih luas melebihi kesabaran. Hadis yang ketiga, hadis riwayat Muslim nomor 2999. Tadi sudah saya bacakan hadis ini, saya ulangi. Kata Nabi SAW, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra'u syakar fakana khairan lah, wa in asabathu dharra'u sabar fakana khairan lah." Sangatlah menakjubkan perkara orang mukmin, sesungguhnya seluruh perkaranya itu baik baginya, dan tidak ada yang demikian kecuali bagi seorang mukmin, yaitu bila mendapatkan kesenangan dia bersyukur, maka itu baik baginya, dan bila bencana menimpa dia bersabar, maka itu juga baik buat dia. Ketika putri Nabi SAW namanya Zainab radhiyallahu anha mengutus undangan kepada Nabi SAW agar hadir menghadiri putranya, sebenarnya lebih tepat putrinya, ya. Jadi itu putra diganti putri karena anaknya Zainab bernama Umamah, dan itu putri. Pada saat itu meninggal dunia. Jadi Zainab mengirim surat kepada ayahnya Nabi SAW, "Datanglah lihat cucu anda ini meninggal." Maka beliau bersabda SAW kepada utusan putrinya, "Akri'has salam wa kullaha inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta, kullu syai'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib." Sampaikan salamku kepadanya. Jadi ini dalil juga yang nyata kalau bolehnya orang mengirim salam. Dan katakan kepadanya, sesungguhnya milik Allah apa yang dia ambil, dan baginya apa yang telah dia berikan. Segala sesuatu di sisinya memiliki ajal tertentu, maka berusahalah bersabar dan mengharap pahala dari Allah. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1284. Juga dalam hadis qudsi tentang salah satu bentuk cobaan, seperti Allah Subhanahu wa taala membutakan mata seseorang misalnya, sehingga dia tidak mudah untuk melihat, ya. Dan ini sangat berat, karena orang naudzubillah kalau kehilangan tangan, kehilangan kaki, sementara matanya masih melihat, itu masih dia bisa masih lebih ringan lah, walaupun ada cobaan. Karena mata bisa melihat siapa orang yang sedang niat baik sama dia, siapa yang akan menyusahkannya atau mengganggunya, lubang di depannya dia masih bisa lihat paling tidak. Tapi kalau mata sudah tidak ada, walaupun tangan, kaki semuanya sempurna, sulit. Mata nggak bisa melihat apa-apa. Dia cuma bisa meraba. Tapi kalau ada orang pun diangkat matanya oleh Allah SWT, dibutakan dan dia sabar, balasannya surga, asal dia seorang muslim. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 5653, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW bersabda, Allah SWT berfirman, wa idabtalaitu abdi bihabibataihi fasabara awwattuhu minhumal jannah. Jika aku menguji hambaku dengan menghilangkan dua yang sangat ia cintai, maksudnya penglihatan kedua matanya, kemudian ia bersabar, maka aku akan menggantinya dengan surga.
Rasulullah SAW juga bersabda tentang masalah seorang mukmin akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk kasih sayang Allah kepadanya, karena tadi dia bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa dibersihkan dosa-dosanya, peninggian derajatnya, hikmah-hikmah tadi yang saya sebutkan di awal pertemuan, termasuk memangkas umurnya dalam ketaatan. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 5645, kata Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, maka Allah akan mengujinya dengan musibah atau cobaan. Jadi itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Kemudian hadis tentang masalah pahala akan datang, ya, kadar besarnya atau kadar pahala itu akan datang sesuai dengan kadar cobaan. Makin berat maka makin besar juga, ya, balasannya. Disebutkan di dalam hadis riwayat Tirmidzi nomor 2396, Ibnu Majah nomor 4031. Kata Nabi SAW, inna idhamal jazai ma'idhamil bala, wa anna Allah Ta'ala idha habba qauman ibtalahum, wa man radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukht. Sesungguhnya besarnya pahala tergantung kepada besarnya ujian, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bila mencintai satu kaum, dia menguji mereka, maka siapa yang ridho baginya keridhaan Allah, dan siapa yang membenci maka baginya kebencian Allah. Jadi di sini jelas sekali bagaimana pahala akan datang sesuai dengan kadar cobaan. Tadi saya sudah sebutkan ada 3 macam jenis cobaan. Cobaan yang pertama dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misal ada orang di negara yang dingin sekali, di Eropa misalnya ada salju, mungkin ada beberapa negara di bawah 0 derajat. Dalam kondisi begitu, dia pergi sholat di masjid subuh. Saya pernah dikirimkan foto oleh beberapa ikhwah di Eropa yang kebetulan kenal saya, dikirim, Ustaz ini dalam kondisi dingin begini, ada di situ Celsiusnya di tembok 0 derajat atau di bawah. Masih banyak ikhwah-ikhwah kita, masya Allah, muslimin sana yang penuh di masjid sholat subuh. Ini beda pahalanya dengan kita di Indonesia. Ya. Nggak ada apa-apa, nggak ada salju, nggak dingin. Hujan pun hujan biasa, gerimis. Kalau hujan deras, banjir mungkin, tapi kalau umumnya enggak. Lalu dia pergi ke masjid, nggak ada apa-apa. Saya biasa, dapat pahala besarnya, tapi itu lebih besar. Jadi besarnya cobaan dalam masalah ibadah pun lebih besar pahalanya. Ada orang meninggal satu orang tuanya, beda pahalanya dengan orang meninggal 2 orang tuanya. Ada orang meninggal satu anaknya dengan meninggal 2 anaknya, beda pahalanya. Ada orang dicoba dengan sebulan penyakit, dengan ada orang dicoba dengan setahun penyakit, beda pahalanya. Ya. Jadi sahabat dalam ketaatan Allah SWT ini besar pahalanya sesuai dengan kadar ujiannya. Pergi haji di musim panas dengan di musim dingin beda. Jihad juga begitu dan seterusnya. Kemudian sabar yang kedua, sabar terhadap maksiat. Beda pahalanya orang yang digoda oleh misal lawan jenisnya tapi jelek, dengan orang yang digoda oleh lawan jenisnya tapi gagah atau cantik. Pahalanya beda, karena ini lebih berat dia untuk menolak. Tapi itu sabar dalam meninggalkan maksiat. Beda orang yang mau masuk mencuri, takut, dia harus manjat tembok, apalah segala macam, susah mungkin ketangkap. Dengan orang yang duduk di kantor, sama konsepnya mencuri, dia buat nota palsu, tanda tangan, mencuri juga. Bedanya itu tadi manjat tembok, ini enggak. Nah, maka di sini cobaan orang yang tinggal tanda tangan ini, kalau dia tidak lakukan, itu lebih besar pahalanya, karena dia lebih mudah untuk melakukan sebenarnya. Contoh, begitu juga dengan cobaan-cobaan harian. Orang sakit tadi seminggu beda dengan orang sakit sebulan dan seterusnya. Dan perlu kita garis bawahi juga ya teman-teman sekalian, kalau cobaan itu pasti datang kepada semua orang. Jadi bukan cuma kita saja. Jadi kalau teman-teman lagi menghadapi cobaan walaupun berat, harus kita membuka pikiran kita, wacana kita, mata kita, kita berlapang dada melihat memang di muka bumi banyak orang seperti kita, bukan kita sendiri. Orang bercerai dalam rumah tangga, banyak orang yang cerai, orang ribut, orang difitnah, orang digibah, apalah segala macam, banyak terjadi, bukan cuma buat kita, tapi banyak orang juga yang ditimpa. Kalau ada orang bersabar maka akan jadi pembersihan dosanya. Disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi nomor 2399. Kata baginda Nabi SAW, ma yazalul bala'u bil mu'min fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah wa ma alaihi khati'ah. Tidak henti-hentinya ujian menimpa seorang mukmin pada diri,
anak maupun hartanya sampai dia bertemu dengan Allah dalam keadaan tanpa dosa. Sekali lagi kita terima dan kita ikhtiar dari jalan keluar. Pasangan kita salah, anak kita nakal, nasihatin, doakan, ikhtiar sambil kita terima itu sebagai keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, tegar menghadapi gangguan termasuk kesabaran, namun lebih berat lagi ia merupakan barang berharga kaum siddiqin dan syiar orang-orang saleh. Hakikatnya yaitu jika seorang mukmin rela menderita dalam menegakkan agama Allah, kemudian bersabar dan tabah, kemudian tidak membalas keburukan kecuali dengan kebaikan, tidak mendendam untuk diri sendiri maupun mengutamakan diri sendiri selama berada di jalan Allah, dan selalu siap sedia mencari ridha Allah. Contoh teladannya dalam hal ini adalah para rasul yang saleh. Sebab jarang di antara mereka yang tidak mendapat penderitaan di dalam menegakkan agama Allah dan tidak mendapat ujian dalam menempuh jalan menuju Allah. Jadi teman-teman mungkin kadang-kadang melihat ada orang, oh ini orang kayaknya kalau lihat dari penampilannya, dari tutur katanya, kayaknya orang ini bahagia sekali, nggak ada cobaannya. Nggak benar, ada cobaannya. Ya, kita temukan terutama para ulama, para pewaris, para nabi, itu cobaannya berat. Saya pernah duduk dengan seorang ikhwah, lalu kemudian dia katakan kepada saya, Ustaz kayaknya nggak ada cobaannya. Wah, cobaan saya banyak cobaan saya. Kalau saya ceritain mungkin antum nggak sangka. Ada pernah seorang duduk, dia cerita kemudian saya sampaikan, ada permasalahan saya hadapi, salah satunya adalah ini. Berat sekali Ustaz ya. Ya begitu. Allah SWT datangkan, dan kalau ada kita rasa itu berat, berarti kita sudah tahu kadar iman kita memang sudah sampai pada tingkat juga bagus. Karena akan datang sesuai dengan kadar keimanan seseorang. Sabar. Dan tidak usah semuanya orang tahu untuk apa gitu. Kalau ahlinya, kita minta kepada orang tua kita untuk didoakan misalnya. Saya kadang-kadang kalau hadapin masalah, saya telepon ayah saya. Ada masalah begini. Saya kan kadang-kadang tidak rincikan, cuma mengatakan lagi ada masalah, tolong didoakan. Oh iya, nanti insya Allah dimudahkan oleh Allah. Ini sudah selesai, cukup. Ikhtiar, sabar. Dan tidak pernah saya lihat ada masalah yang saya hadapi walaupun berat tidak selesai. Pasti selesai di waktunya gitu. Ada waktunya. Tapi beruntunglah orang yang coba bersabar ya untuk melalui itu, ikhtiar. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, seakan-akan saya melihat aku melihat Rasulullah SAW sedang menceritakan seorang nabi dari para nabi-nabi Allah dipukuli oleh kaumnya sampai berdarah-darah. Ia membersihkan darahnya dari wajahnya sambil berdoa, Allah maghfir qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak mengerti. Hadis ini diriwayatkan Bukhari nomor 6929 dan Imam Muslim 1792. Tentu ada riwayat lain ya yang menjelaskan kalau ini juga terjadi pada Nabi SAW di kota Taif. Kakinya dilempari sampai berdarah, kemudian Allah mengutus Jibril AS, lalu Jibril mengatakan, hai Muhammad, sekarang bersamaku malaikat tugasnya di muka bumi mengurus gunung-gunung, tinggal kamu perintahkan saja, dia akan menyatukan gunung Mekah sama gunung Taif, maka dua kota ini hilang dalam sejarah dunia. Atau kau bersabar? Kata Nabi SAW, tidak, saya bersabar, dan saya berharap dari keturunan mereka justru keluar orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan betul, kesabaran Nabi SAW berbuah. Kota Taif dan kota Mekah, dua kota besar di Saudi sekarang, itu semuanya muslim, bahkan seluruh jazirah Arab masuk Islam. Ini salah satu contoh kedabahan Rasulullah SAW. Contoh lain adalah pada hari saat beliau membagi-bagikan harta, kemudian seorang badui berkata, ini pembagian yang tidak menginginkan wajah Allah. Kemudian kalimat itu disampaikan kepada Rasulullah SAW sehingga membuat kedua pipi beliau memerah. Ya, karena Nabi SAW juga marah gitu, secara manusiawi. Kemudian beliau coba menyabarkan diri sambil mengucapkan, yarhamullahu akhi Musa laqad udhiya bi aktsara min hadza fa sabar. Semoga Allah merahmati saudaraku Musa, beliau disakiti lebih daripada ini, lalu dia bersabar. Ya, Nabi Musa AS luar biasa sabarnya, luar biasa. Bani Israel pembangkang. Allah turunkan makanan man wassalwa dalam Al-Quran surah Al-Baqarah dikatakan itu manisan dengan jenis ayam yang enak sekali. Allah turunkan dari langit buat mereka. Tidak ada umat Muhammad SAW dikasih itu, gitu kan? Turun makanan dari langit. Kita tahu juga Bani Israel dalam surah Al-Ma'idah, mereka minta sama Nabi Isa diturunkan makanan dari langit. Al-Ma'idah artinya makanan dari langit, turun dari surga. Mereka lihat di depan mata mereka. Sudah berjalan waktu, lalu mereka bilang dalam surah Al-Baqarah, hai Musa, kami bosan dengan ini.
Gantilah, minta sama Tuhanmu supaya dikeluarkan buat kami dari bumi ini bawang putih, bawang merah. Ini sudah nggak masak, nggak pakai bawang, nggak pakai apa-apa. Udah jadi dari langit turun. Mereka minta, kata Musa, kenapa kalian minta sesuatu yang biasa meninggalkan yang luar biasa ini? Ya. Tapi seperti itu subhanallah. Tapi Nabi Musa alaihissalam sabar. Sabar alaihissalam. Diajak sebagian sukunya, sebagian kaumnya pergi ke gunung untuk menerima wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu mereka minta agar melihat Allah secara nyata. Lalu Allah binasakan mereka. Dimatikan itu. Itu ulama-ulama Bani Israel. Allah matikan karena mereka memungkiri, mau melihat Allah. Nabi Musa AS saja tidak melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka setelah itu Allah hidupkan kembali mereka. Ya, untuk membuat bukti kepada mereka memang Allah subhanahu wa ta'ala itu ada. Karena manusia tidak mampu melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah belum mengizinkan. Di akhirat nanti baru ia bisa melihat sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sekian banyak cobaan-cobaan yang Bani Israel lakukan pada Nabi Musa AS. Dan dihina. Nabi Musa AS disebarkan berita karena beliau selalu tutup badannya. Oh, badannya Musa ditutup itu karena ada penyakit kulit. Mereka nggak pernah lihat badannya Nabi Musa AS. Satu waktu Nabi Musa AS lagi mandi di sungai. Ada pakaian bagian atas Nabi Musa AS ditaruh di batu. Dengan hikmah Allah larut di sungai. Maka sebagian Bani Israel penyebar fitnah lewat melihat badan Musa AS bersih, nggak ada fitnah, nggak ada apa. Seperti itulah dan seterusnya. Makanya Nabi SAW mengatakan semoga Allah merahmati saudaraku Musa. Dia diuji lebih berat daripada ini tapi dia sabar. Nabi SAW lagi bagi harta rampasan perang sesuai dengan wahyu. Nabi SAW paling takut sama Allah. Tapi ada orang bilang, kau tidak adil nih Muhammad. Nabi SAW sempat marah tapi akhirnya sabar gitu. Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu berkata, kami mengadu kepada Rasulullah SAW yang sedang duduk pada hamparan kain burda di naungan Ka'bah. Ini di awal-awal Islam di Mekah. Kami berkata, tidakkah anda memohon kepada Allah pertolongan dan berdoa untuk kami ya Rasulullah? Kemudian beliau SAW bersabda. Jadi kebetulan Khabbab bin Arad ini radhiyallahu anhu, beliau kebetulan salah satu budak Quraisy dan disiksa. Cara penyiksaannya itu beliau ditaruh dibuka bajunya, kemudian ditaruh batu-batu yang tajam dan batu itu panas karena terik matahari. Ya, karena kalau di Saudi, di Mekah, di Madinah ini kalau terik matahari itu bisa sampai 50-55 derajat di musim panas. Dibuka bajunya, lalu kemudian diseretin di atas batu-batu tajam itu, sehingga dari tulang belakang ini di bagian leher sampai ke tulang ekornya itu lubang. Di zaman khilafahnya Umar radhiyallahu anhu, Umar berkata kepada Khabbab bin Arad, hai Khabbab, siksaan Quraisy apa yang paling menyakitkan buat kamu? Khabbab buka bajunya, nggak pernah diperlihatkan sebelumnya. Dibuka sama dia, mengatakan ini Amir Mukminin. Begitu lihat Umar bin Khattab langsung nangis. Siapa yang siksa kamu begini? Bagaimana bisa ini? Lubang besar, bisa dimasukkan telapak tangan di lubang itu, dari atas sampai ke bawah, panjang. Baru diceritakan. Karena Umar bin Khattab tanya, dia katakan, ini dulu saya dibuka baju saya lalu ditaruh batu-batu panas yang tajam-tajam lalu diseret sehingga membuat belakangnya lubang. Tapi waktu itu kebetulan di awal-awal Islam di Mekah. Kita alhamdulillah teman-teman hidup di era sekarang ini Al-Quran sudah sempurna. Indonesia ini mayoritas orang muslim, dunia bahkan mayoritasnya muslim, masjid banyak gitu kan. Al-Quran sudah ada terjemahannya, banyak majelis ilmu, banyak dai. Banyak yang bisa kita lakukan dan kita sudah pelajari. Zaman awal Mekah, wahyu masih sedikit turun. Bayangkan teman-teman kalau kita hidup di awal fase Mekah. Sekarang aja malasnya sholat malam luar biasa. Ya. Malas ibadah. Dalam kondisi udaranya enak, pekerjaan ada, badan sehat. Bagaimana kalau kita hidup di awal-awal Mekah, disiksa. Khabbab bin Arad ini baru luka belakangnya masih berdarah-darah. Datang ke dekat Ka'bah mengatakan, ya Rasulullah, kami telah disiksa. Lalu dia perlihatkan Nabi SAW, ya Rasulullah, belakang saya bolong nih. Jadi saya tadi sempat bilang dia tidak pernah lihatkan kecuali waktu di zaman Umar saya kepada orang biasa. Tapi Nabi SAW diperlihatkan untuk di Mekah. Lalu Nabi SAW ucapkan kalimat, bukan malah mendukung Khabbab, tapi mengingatkan agar bersabar. Kata beliau, qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajulu fayuhfaru lahu fil ard wa yuj'alu fiha thumma yu'ta bil minshar fayudau ala ra'si fayuj'alu nisfain wa yumshatu bi amshatil hadid ma duna lahmihi wa 'azmi ma yasudduhu dhalika an dini. Ketahuilah hai Khabbab, sungguh orang-orang terdahulu sebelum kalian ditangkap lalu tanah digali sampai ke lehernya, ya. Untuknya dan dia ditanam di sana, diambil gergaji, tinggal kepalanya saja diambil gergaji, lalu diletakkan di atas kepalanya dan dibelah menjadi dua kepalanya.
Dan itu setelah itu ia pun disisir dengan sisir-sisir besi. Ya, jadi kayak pedang tapi dibuat kayak sisir lalu dikorek ya daging-daging dari tubuhnya yang menembus daging-daging dan tulang-tulangnya. Semua itu tidak memalingkan mereka dari agama Allah. Hadis ini sahih riwayat Bukhari nomor 3612. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada kita tentang para rasul dan kalimat-kalimat mereka yang tabah di dalam menghadapi penderitaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ibrahim ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma lana alla natawakkala 'ala Allahi wa qad hadana subulana wa lanasbiranna 'ala ma adzaitumuna wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun. Mengapa kami tidak bertawakal kepada Allah padahal Dia Allah telah menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh-sungguh akan bersabar terhadap gangguan-gangguan yang kamu lakukan kepada kami, dan hanya kepada Allah saja orang-orang yang bertawakal itu berserah diri. Artinya para rasul bersabar dalam cobaan-cobaan mereka. Tentu tidak semua hidup kita cobaan ya. Akan ada jeda-jeda di mana kita akan merasakan waktu yang lenggang, gitu kan. Tapi setiap ada selesai cobaan, ada waktu renggang, ada lagi. Fa innamal usri yusra, innamal yusri yusra, gitu. Kesulitan ada kemudahan, kesulitan lagi ada kemudahan lagi. Memang begitu kehidupan sampai kita meninggal dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian sahabat Rasulullah, Nabi Isa alaihissalam berkata kepada kaumnya, Bani Israel, sungguh sebelumnya telah dikatakan kepada kalian bahwa gigi dibalas dengan gigi, hidung dengan hidung, dan kini saya katakan kepada kalian, janganlah kalian membalas kejahatan dengan kejahatan. Akan tapi siapa yang menampar pipi kananmu, maka persilakan pipi kirimu kepadanya. Siapa yang mengambil bajumu atau selendangmu, berikan kepadanya sarungmu. Ini disebutkan oleh Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Ini disebutkan oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah. Tapi perlu digarisbawahi khusus masalah kisah ini, para ulama menanggapi syariat Nabi Isa alaihissalam beda dengan syariat kita. Kalau kita dalam Islam, kalau Nabi Isa dulu kalau ditampar kasih kanan, kasih pipi kiri. Kalau kita sebagai umat Muhammad SAW tidak. Kita membela diri kita. Kita membela, sabar tapi ikhtiar. Gitu kan? Jangan biarkan orang menzalimi kita. Enggak. Kita harus menjalani, ya, memiliki jalan keluar dari permasalahan. Saya subhanallah tidak teringat sekarang, tapi saya coba lihatkan ada ayat Al-Quran tentang masalah itu ya. Apa saya pernah sebutkan pertemuan yang sebelumnya enggak? Ayat Al-Quran yang kita harus membela diri kalau sedang terzalimi. Sudah disebutin belum? Coba sebentar. Ya, bisa dilihat dalam surah Asy-Syura. Ya. Coba dibuka dalam surah Asy-Syura. Alhamdulillah Allah mudahin saya temukan di sini di ayat 39-nya. Asy-Syura itu surah nomor 42 ya. Ayat 39. Sudah lihat belum? Hah? Kenapa senyap nih? Lagi serius atau lagi tidur? Hah? Sudah lihat? Asy-Syura 42 ayat 39. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina idza asabahumul baghyu hum yantasirun. Perhatikan terjemahannya. Dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka apa? Membela diri. Ini konsep agama kita. Jadi berbeda dengan konsep Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam ditampar ya dia kanan kasih pipi kiri. Kalau kita enggak, tampar kita tangkis, enggak boleh.
Kan itu. Bahkan kalau kita dizalimi kita boleh, kalau orang lagi mau merampok kita harus lawan dia. Dan siapa kata Nabi SAW yang mati membela dirinya, hartanya, keluarganya mati syahid, kan gitu. Jadi ini termasuk yang disebutkan ya. Kemudian juga kita baca beberapa ayat setelahnya. Jadi 3 ayat ya. Ayat 40-nya tadi ayat 39. Ayat 40, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah innahu la yuhibbul zalimin. Dan balasan satu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Artinya kalau dia mencuri, dia segala macam, ya harus dihukum, laporin. Itu masuk dalam sabar sampai dia dihukum, gitu kan. Maka barang siapa yang memaafkan dan berbuat baik, kalau dia minta maaf, dia kembalikan, ya sudah, maka pahalanya atas tanggungan Allah. Sesungguhnya dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ayat 41 ini yang jadi juga terulangi lagi, mirip dengan ayat 39, walaman intasara ba'da zulmi fa ulaika ma 'alaihim min sabil. Dan sungguhnya orang-orang yang membela diri sesudah teraniaya, tidak ada satupun dosa terhadap mereka. Jelas ini? Ya. Jadi pernyataan yang disampaikan di sini adalah konsep ajaran Nabi Isa alaihissalam. Kalau dalam sunnah, dalam ajaran Islam, Nabi Muhammad SAW kita dianjurkan untuk membela diri kita. Tapi dengan diikuti dengan sabar. Maka tadi saya bilang definisi awal penting. Sabar, menerima. Itu adalah keputusan Allah, lalu kita ikhtiar. Kita difitnah, ya sudah kita sabar, ini cobaan dari Allah. Lalu kita ikhtiar, coba luruskan ya. Coba luruskan. Nabi SAW waktu istrinya dituduh berzina, Aisyah radhiyallahu anha, maka Nabi SAW bersabar. Tapi beliau ikhtiar, beliau tanya, kumpulkan informasi, sampai beliau pernah duduk dengan Ali ya, duduk dengan ya, beberapa sahabat, lalu bertanya, bagaimana pendapat kalian? Ditanya, musyawarah, ini bagaimana nih? Maka kata Ali bin Abi Thalib, ya Rasulullah, yang paling kenal Aisyah pembantunya. Tanya pembantunya. Dia datang pembantu Aisyah, ikhtiar. Apa kau pernah lihat sesuatu yang buruk tentang Aisyah? Karena ini fitnah tersebar satu Madinah pernah berzina. Maka dia bilang, saya tidak pernah lihat satupun kesalahan. Ali bin Abi Thalib sempat marah sama pembantunya Aisyah. Jangan kau rahasiakan. Dia bilang, tidak, demi Allah, saya tidak pernah menemukan satupun kesalahan Aisyah, kecuali pernah sekali. Dia bilang, pernah saya suruh, karena ini pembantunya lebih tua, sudah seperti ibunya Aisyah gitu. Dia bilang, saya pernah meminta tolong kepada Aisyah pada saat saya lagi sementara mau memanaskan roti, karena saya punya hajat, saya pergi untuk menjaganya. Ternyata saya balik sudah gosong. Hanya itu saja. Yang lain saya tidak pernah lihat kesalahan. Ini bentuk ikhtiar Nabi SAW. Beliau naik, kumpul di masjid, kumpulin sahabat. Kenapa ya? Beliau setelah tahmid dan salawat berkata, kenapa ya ada orang-orang yang menilai, menyakiti aku dengan menuduh keluarga aku berbuat perbuatan keji. Maksudnya istriku dianggap berzina. Padahal aku tidak pernah tahu kecuali kebaikan dari mereka. Dan menuduh salah satu sahabatku yang aku sangat tahu kebaikannya, keimanannya. Nabi SAW berikan rekomendasi kepada Safwan. Aku tahu orang ini. Dan tidak pernah masuk ke rumahku kecuali dengan aku. Bagaimana bisa berzina dengan istriku? Seperti itulah. Maka sempat sahabat gemuruh di masjid. Ada satu sahabat, kebetulan ini yang membuat fitnah ini kan Abdullah bin Abi Salul dari suku Khazraj. Suku di Madinah, asli Madinah ada Khazraj, ada Aus. Ada dari suku Aus berdiri mengatakannya, Rasulullah, kami tahu siapa yang anda maksud itu, yang menyakiti anda dari keluarga, sebarin fitnah, kami tahu. Perintahkan kami penggal lehernya ya Rasulullah. Rupanya waktu satu orang dari sahabat Aus berkata itu, ada dari Khazraj, kepala suku Khazraj berdiri, lalu mengatakan, demi Allah kau tidak ucapkan itu kecuali karena kau tahu dia dari suku kami. Jadi sudah ketahuan siapa penyebar fitnah, tapi butuh bukti-bukti, gitu kan? Maka kalau dari sukumu kau tidak akan bilang itu. Akhirnya ribut sahabat. Dari Aus lalu mengatakan, menuduh lagi yang Khazraj ini, demi Allah kau munafik sama dengan orang itu. Ribut. Maka Nabi SAW berhenti, sudah kalau gitu, nggak ada jalan keluar. Beliau turun. Lalu beliau ikhtiar lagi, datang ke rumah Aisyah. Duduk depan Aisyah, wahai Aisyah, dengan santun, dengan baik, kalau seandainya betul kau lakukan itu, kau memang betul, tapi Nabi dengan santun tidak mengatakan kau berzina, enggak. Kalau seandainya betul kau lakukan itu, bertaubatlah, karena Allah Maha Pengampun. Tapi kalau kau tidak lakukan, pasti Allah akan bela kamu. Jadi ini bentuk-bentuk ikhtiar Nabi SAW. Tapi bukan berarti beliau tidak sabar, beliau ikhtiar, coba luruskan, coba perbaiki, coba sampaikan. Makanya tadi ayat surah Asy-Syura itu jelas sekali menyuruh kita membela diri. Tapi membela diri ini pada tempatnya, ya. Dan memang kita bersuara juga dengan argumentasi yang benar. Seperti itulah. Yang terakhir adalah
Di sini dua paragraf terakhir, sebagian sahabat Rasulullah SAW berkata, kami tidak menganggap seseorang itu beriman dengan benar jika tidak dapat bersabar atas penderitaan. Kata beliau, Syekh Abu Bakar rahimahullah, di paragraf terakhir, di bawah sinar keteladanan yang faktual dan contoh-contoh kehidupan nyata tentang kesabaran dan ketabahan inilah kaum muslimin hidup di dalam kesabaran, mengharap pahala dan tabah tanpa mengeluh maupun marah. Tidak membalas hal yang dibenci dengan kebencian, akan tapi membalas keburukan dengan kebaikan, memaafkan, bersabar dan mengampuni, sebagaimana Allah berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 43, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Tapi orang yang bersabar dan memaafkan, sesungguhnya perbuatan demikian itu termasuk orang-orang yang diutamakan. Maksudnya memaafkan sini ada dua makna. Begitu kita sedang kena cobaan, kita yang paling pertama memaafkan terhadap orang itu. Misal ada orang jahat, gunjing, fitnah, ya sudah, saya maafin. Karena perintah Allah, bukan karena mereka. Ya, saya maafin dengan berharap pahala maaf itu ya kepada Allah SWT. Tapi dia tidak bisa lolos dari hukuman Allah, karena syarat dia lolos, dia harus minta maaf. Tetap Allah akan hukum dia. Itu yang pertama, makna memaafkan. Makna yang lain adalah makna yang kedua, orang datang minta maaf, walaupun itu menyakitkan, ya sudah, kita maafin. Dan ini kalau kita maafkan orang lain, Allah sebutkan dalam surah An-Nur, ya, A'udzubillahi minasyaitonir, ini kepada Abu Bakar, ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum, tidakkah kalian ingin Allah memaafkan kalian dengan memaafkan orang lain? Ini sudah pernah saya ceritakan kisahnya ya. Seorang sepupu Abu Bakar bernama Muslim bin Abi Muslih yang menyebarkan fitnah zinanya Aisyah. Akhirnya tadinya Abu Bakar yang biaya hidupnya, lalu kemudian Abu Bakar berhentiin. Dan Abu Bakar bersumpah sama Allah, mulai sekarang demi Allah saya tidak akan bantu kamu. Kok bisa kamu yang fitnah keponakanmu sendiri atau sepupumu sendiri? Maka Allah turunkan ayat ini, tidakkah kalian berharap Allah memaafkan kesalahan kalian dengan cara kalian memaafkan orang lain? Itu disebutkan dalam surah An-Nur ya. Sebentar saya lihat dulu ayatnya keberapa. Surah nomor 24 itu. Ya, ayat 22. Ya, surah An-Nur ayat 22. Saya bacakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kalian bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kerabat mereka. Ini maksudnya turun kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu yang tadinya membiayai hidupnya Muslih bin Abi Muslih, ini sepupunya, gitu kan? Sepupunya Abu Bakar. Karena dia yang menyebarkan fitnah di sini. Maka dia bersumpah atas nama Allah tidak mau lagi membantu Muslih. Allah mengatakan, ya, janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kalian bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Balasannya apa kalau kita maafkan orang lain yang sudah minta maaf? Karena muslim itu merasa bersalah, minta maaf. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Jadi dengan memaafkan orang, Allah maafkan dosa-dosa kita. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, Allahu a'lam. Ini bahasan kita tentunya, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Kalau ada yang punya pertanyaan silakan ditulis sesuai dengan tema. Saya orang yang sangat temperamen, sering sekali marah atas permasalahan yang dihadapi. Saya menyadari hal itu wujud dari ketidaksabaran, namun sangat sulit saya untuk menahan marah. Amalan apa yang bisa menahan emosi atau marah? Pertama sekali, bapak atau ibu yang bertanya ini harus menyadari, marah itu hal yang dibenci dalam Islam, kecuali kalau terjadi pelanggaran agama. Disebutkan dalam hadis Bukhari, kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW tidak pernah marah kalau berhubungan dengan hak beliau, ya, kalau hak duniawi. Tapi beliau marah kalau sudah hukum Allah dilanggar. Ya. Dan ini harus kita pahami dulu. Kalau itu tercela, juga disebutkan di dalam hadis banyak sekali.
Seorang anak muda datang seakan-akan meminta panduan hidup yang bahagia. Ya, bagaimana caranya supaya saya bahagia? Hubungan saya sama Allah bagus, ya ide-ide saya bisa bagus, brilian, dan saya juga bisa berinteraksi dengan manusia. Maka kata Nabi SAW, la taghdab, jangan kau emosi, jangan kau temperamen kayak tadi. Apalagi ya Rasulullah, la taghdab, jangan kau emosi. Apalagi ya Rasulullah, la taghdab, 3 kali Nabi SAW nasihati. Juga sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, laisa sur'atu bil ghadab, bukan keperkasaan, kebijaksanaan, kedewasaan dinilai dari emosional, kata Nabi SAW. Walakinna sur'atu man malaka nafsa indal ghadab, tapi kedewasaan, kebijaksanaan justru dinilai pada saat orang bisa mengontrol emosinya. Jadi memang harus bapak atau ibu yang bertanya ini faham, ini hal yang tercela dalam agama Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, harus ada pelatihan-pelatihan memang, terapi diri kita. Jadi pada saat mau emosi redah, Nabi SAW pandu mengatakan, kalau kalian sedang marah dan kalian berdiri, duduklah. Kalau kalian masih marah, berbaringlah. Kalau masih marah lagi, maka berwuduklah. Karena itu dari syaitan, dan wuduk menghilangkan itu. Berarti wuduk, bergerak, gitu kan? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah punya masalah dengan Fatimah istrinya, entah apa masalahnya. Tapi supaya dia tidak lampiaskan emosinya pada istrinya, maka dia pun pergi ke masjid, lalu dia menggosok-gosok badannya dengan tanah. Sampai akhirnya tertidur. Lalu Nabi SAW datang ke rumah, tanya kepada Fatimah, dan Fatimah ceritakan masalahnya. Nabi SAW datang ke masjid, melihat Ali bin Abi Thalib lagi tidur. Lalu Nabi SAW membangunkannya, mengatakan, bangunlah wahai Abu Turab, bangunlah wahai manusia tanah, gitu. Nabi SAW bercanda sama dia, gitu. Tapi itu contoh, jadi kita berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain, gitu kan. Ini insya Allah akan bisa sangat membantu kita untuk tidak emosional. Harus bisa kontrol, karena ini juga emosional yang berbahaya. Yang ketiga, efek-efek daripada emosi. Teman-teman bisa baca di artikel banyak. Emosional itu banyak menyebabkan darah tinggi, ya, menyebabkan stroke. Kalau kita lihat itu masalahnya karena ada sering marah, sering stres, ya, seperti itu. Nah ini biasanya marah sama stres ini saudara, ya. Kalau sudah sering marah, sering stres, karena apa saja dimarahin sama dia. Karena seringnya marah sampai tembok pun dimarahin, pintu dimarahin. Dia lagi jalan ketabrak tembok, temboknya di situ dia nabrak. Ini tembok nih, nah, apa salahnya tembok? Pintu ditiup angin tertutup, ngamuk marah-marah. Kenapa marah? Memangnya pintu faham? Kan tidak. Tapi itu karena dia biasakan dirinya. Ada teman-teman, ya, harus dilatih, terapi. Bagaimana jika ada seseorang yang berpikir dan berkata, sabar saya itu ada batasnya, harus sampai kapan lagi bersabar? Karena selama ini banyak orang yang berkata seperti itu, Ustaz. Allah yang balas itu dalam Al-Quran. Tadi sudah kita bacakan ayatnya. Innama yulaqqas sabiruna ajran bighairi hisab. Orang-orang sabar akan mendapatkan pahala tanpa batas. Maksudnya bersabar terus. Dalam surah Al-Imran tadi ayat 200. Ya alladzina amanu isbiru wassabiru. Hai orang beriman, sabarlah dan kuatkan sabar kalian. Kata sebagian ulama tafsir, bersabar sampai finalnya cobaan itu. Karena pasti ada ujungnya, enggak mungkin tidak. Fa inna ma'al usri yusra. Jadi enggak ada batasnya sabar itu. Kalau antum bilang ada batasnya, berarti otomatis antum cuma mau dapat pahala sampai di situ. Yang lalu kita bersabar 5 hari, sekarang 1 bulan tidak sabar. Ya pahalanya cuma 5 hari, yang sebulan ini nggak ada pahalanya. Seorang buta yang sabar, Allah akan menggantikan dengan surga pahalanya. Apakah nanti di surga orang yang buta itu akan tidak buta lagi matanya? Ya, nggak ada lagi cacat. Semua orang yang cacat pun di dunia itu sudah tidak lagi cacat, tidak buta lagi, tidak tuli, tidak pincang. Semua sempurna di surga. Berbeda. Kita dibangkitkan nanti dengan jasad berbeda dengan jasad kita sekarang. Ini jasad yang kita pakai ini semua di dunia. Nanti kalau masuk ke bumi, dikuburkan akan dihancurkan oleh tanah. Kita dibangkitkan dengan jasad yang baru. Ruh kita nanti dimasukkan ke jasad yang baru. Makanya dalam hadis dikatakan, Nabi SAW mengatakan kalian akan dibangkitkan sesuai dengan poster ayah kalian, Adam alaihissalam, 60 siku ke langit. Jadi bukan lagi dengan jasad kita sekarang, tapi jasad yang Allah berikan pada saat itu. Beda ujian dan peringatan. Apakah musibah masuk ujian atau peringatan?
Apakah kenikmatan termasuk ujian dan cobaan? Apakah istidraj termasuk ujian dan cobaan? Tak usah bingung dengan istilah-istilah ini ya. Kalau kita tarik, kalau kita memang mau pakai dalam bahasa Indonesia, ada bencana, ada musibah. Sebenarnya induknya itu musibah, ada musibah. Di bawahnya ada bencana, ada ujian. Kalau kita rincikan ya, musibah itu semua yang menimpa orang. Kalau bencana, cabang pertamanya itu adalah sesuatu yang merata menimpa semua masyarakat. Namanya bencana, kayak kita bilang bencana alam, gempa, banjir. Kalau ujian, cabang yang kedua itu datangnya secara individual. Itu secara individual. Dan ini ada, saya rincikan di materi di YouTube judulnya Mutiara Musibah dan Cobaan. Dan cukup banyak contoh-contoh dari Al-Quran yang bisa teman-teman ikuti ceramah di sana tentunya. Kalau masalah peringatan berbeda, peringatan kan hanya sekedar peringatan saja. Artinya peringatan masih umum lafadznya.